Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna mimma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'du, ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pembacaan daripada kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar bab puasa. Dan kita lanjutkan pembacaan kitab yang telah berlalu dari halaman 155, masih di pembahasan yang sama, yaitu Al-A'dar Al-Mubihah Lil Fitri Fi Ramadan. Udur-udur yang memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa Ramadan. Silakan buka bukunya halaman 155 atau bisa disimak di layar gadget masing-masing. Sudah kami tampilkan dan kami coba untuk terjemahkan, walaupun ini ringkasan terjemahan. Kata al-muallif hafidhahullah ta'ala, Ats-tsani as-safar. Udzur yang memperbolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa adalah safar. Dan safar itu antonimnya atau lawan katanya adalah al-iqamah, yaitu menetap. Kata al-muallif, fayubahu lil musafiri al-fitru fi ramadhana. Diperbolehkan bagi musafir untuk tidak berpuasa atau untuk berbuka puasa di bulan Ramadan atau di siang Ramadan. Wa yajibu alaihi al-qada'u, dan wajib baginya atau wajib atasnya mengqadha puasa yang dia tinggalkan selama safar tersebut. Liqaulihi ta'ala, didasarkan atas firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia wajib untuk menggantinya di hari-hari yang lain. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, yaitu menyaksikan bulan Ramadan, falyasum, maka dia wajib berpuasa. Wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia wajib menggantinya di hari-hari yang lain. Adapun dalil-dalil sunnah atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang bertanya kepada beliau tentang berpuasa di waktu safar. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan orang tersebut dengan mengatakan, in syi'ta fasum. Kalau engkau mau, maka berpuasalah. Wa in syi'ta, kalau kamu mau berbuka, maka berbukalah. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Wa kharaja ila Makkah shaiman. Rasulullah SAW pernah keluar atau pergi ke Makkah dalam keadaan berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan. Falamma balaghal kadid, ketika beliau sampai di suatu daerah yang bernama Al-Kadid, aftara, maka beliau berbuka. Fa'aftaran nasu, maka sahabat yang lain pun ikut berbuka bersama beliau. Baik. Kemudian kata al-muallif, wa yubahu lil fitru fis safarit tawili. Nah, sekarang kita
sudah berbicara tentang dalil daripada diperbolehkannya seseorang itu ya berbuka ketika safar. Ya, perkataan muallif di sini diperbolehkan. Jadi kalau diperbolehkan itu berarti boleh berpuasa, boleh berbuka. Ya, boleh berpuasa, boleh berbuka. Karena kata-kata yang digunakan adalah mubah, boleh. Ya, dalilnya sudah kita sebutkan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah 184 185 dan juga hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya. Dan kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga yang sama, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah berbuka ketika beliau dalam keadaan safar. Nah, sekarang penjelasan tentang ya, sifat safar yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya. Sifat safar yang seperti apakah ya? Sifat perjalanan jauh yang seperti apakah yang diperbolehkan seseorang itu tidak berpuasa? Maka kata al-muallif di sini, wa yubahu al-fitru fis safari tawili. Diperbolehkan berbuka atau tidak berpuasa di perjalanan yang jauh. Ya, perjalanan yang jauh. Jadi kalau perjalanan dekat, maka tidak diperbolehkan untuk berbuka puasa atau tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Alladzi yubahu fi qasri shalah, yang diperbolehkan di dalamnya mengqashar salat. Jadi dalam permasalahan bolehnya seseorang itu tidak berpuasa karena safar itu disamakan dengan ya diperbolehkannya seorang musafir untuk mengqashar salat. Yaitu mengqashar salat ya yang rubai, yang 4 rakaat, duhur dan asar dan isya. Nah, ini sama, dobitnya sama. Ya. Dobitnya sama. Taib. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Wa huwa ma yaqdaru bi thamaniyati wa arba'ina milan, yaitu kisaran antara ya 48 mil. Ya, walaupun di sini ada khilaf, ya khilafnya banyak ya. Berapakah jarak safar yang diperbolehkan untuk mengqashar salat? Ada yang mengatakan 3 hari, ini madzhabnya Abu Hanifah. Ya, ada yang mengatakan arba'atu burd, yaitu 4 burd. Ya, 4 burd itu sama dengan 48 mil. Ya, 48 mil. Ai hawali atau hawala thamanina kilometron, yaitu kisaran 80 kilometer. Ya, 80 kilometer. Ya, adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga Ibnu Qayyim dan juga Syekh Shalih Al-Utsaimin ya mengatakan tidak ada satupun dalil yang sharih, yang sahih menyebutkan tentang jarak minimal ya musafir itu bisa mengqashar salat atau tidak berpuasa. Artinya dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada kebiasaan masyarakatnya. Kalau jarak sekian sudah dikatakan safar, maka itu dikatakan safar. Akan tapi yang dirojihkan oleh penulis di sini, penyusun di sini dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, yaitu sejarah 48 mil atau 80 km. Nah, baru itu diperbolehkan untuk mengqashar salat ya, salat maghrib, salat zuhur, salat asar, salat isya diqashar menjadi 2 rakaat dan diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa atau diperbolehkan bagi dia untuk berbuka puasa. Karena di sini tidak disebutkan kapan seorang musafir itu boleh ya tidak berpuasa. Apakah ketika dia di rumah itu sudah diperbolehkan untuk tidak berpuasa ataukah ketika dia sudah melakukan perjalanan? Maka dalam hal ini tidak dibahas oleh penulis, ya, perlu kami sampaikan bahwasannya yang rajih ya seorang musafir itu diperbolehkan untuk mengqashar salat dan diperbolehkan untuk tidak berpuasa ketika orang yang safar ini sudah melakukan perjalanan. Sudah meninggalkan bangunan terakhir yang berada di kotanya. Ya, kalau selama dia masih di rumah maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau, sifat yang kedua adalah ya, was-safar al-mubih lil fitri fi Ramadhana huwa as-safar al-mubah. Safar yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau untuk membatalkan puasa di bulan Ramadan adalah safar yang mubah. Fa in kana safar maksiyah ya. Kalau misalnya safar itu adalah safar yang maksiyah dalam rangka kemaksiatan, ya, seperti seseorang yang berencana pergi ke kota A untuk merampok misalnya. Ya, atau si fulan hendak pergi ke kota A, kota B untuk berzina dengan seorang wanita yang berada di sana. Naudzubillah min dzalik.
Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan bagi dia untuk mengqashar salat dan tidak diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Walaupun di sini ada khilaf dan inilah yang rajih. Ya. Au safaron yuradu bihi, ya, au safaron, atau safar yang dia maksudkan untuk tahayal, ya. Tahayal itu artinya mendapatkan rukhsah alal fitri untuk tidak berpuasa. Jadi setelah dia mengetahui musafir itu berarti boleh tidak berpuasa, maka dia melakukan safar dengan maksud apa? Agar dia tidak berpuasa. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Dia sengaja safar untuk mendapatkan keringanan tidak berpuasa. Maka tujuan safar yang seperti ini tidak boleh. Ya, pertama safarnya haram, yang kedua, ya, kalau dia membatalkan puasanya maka dia berdosa besar dan wajib bagi dia mengqadha puasa yang dia tinggalkan tersebut. Ya. Lam yubah lahu al-fitru bihadas safar. Maka tidak diperbolehkan baginya untuk berbuka atau untuk tidak berpuasa dengan safar-safar yang model seperti yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya. Tadi kita sudah sebutkan di paragraf yang pertama, bahwasanya musafir itu boleh berbuka. Ya, berarti lawannya musafir boleh berpuasa. Jadi intinya musafir itu boleh berbuka, musafir juga boleh berpuasa. Maka kata al-muallif di sini, hafizahullah taala, beliau mengatakan, wa in shoma al-musafiru sahha shaumuhu wa ajza'ahu. Ya, seandainya musafir itu berpuasa, maka sah puasanya, ya, sah puasanya dan itu diperbolehkan, ya. Ya, diperbolehkan mendapat ganjaran pahala dan sah puasanya. Li hadithi Anas bin Malik, didasarkan kepada hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau pernah mengatakan, kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, falam yu'ib as-sha'im al-muftir wal muftir ala sha'im. Ya. Bahwasanya dahulu kami pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah orang yang berpuasa itu mencela orang yang tidak berpuasa. Dan tidaklah orang yang tidak berpuasa mencela orang yang berpuasa. Walakin bisyartin alla yashukka alaihi shaumu fis safar. Tapi dengan syarat, ya. Jadi dengan catatan orang yang musafir, orang yang safar itu boleh berpuasa dengan catatan atau dengan syarat, ya, puasanya itu tidak memberatkan dirinya. Wah, tiba-tiba dia puasa pingsan, ya. Nah, ini nggak boleh, ya. Musafir nekat puasa, perjalanan jauh, ya. Naik motor lagi, ya. Panas-panas, kemudian apa? Pingsan, ya, jatuh sakit. Nah, ini tidak boleh, ya. Fa in syaqqa alaihi, maka kata beliau, seandainya puasa itu memberatkan dirinya, au adarra bihi, atau mudaratkan dirinya, menimbulkan bahaya bagi dirinya, fal fitru fi haqqihi afdol, maka dalam keadaan seperti ini, ya, berbuka atau tidak berpuasa afdol baginya. Kenapa? Dan bi rukhsah, dalam rangka mengambil rukhsah. Ya, rukhsah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Oleh maka itu para ulama sampai khilaf dalam permasalahan apakah yang afdol itu mengambil rukhsah ataukah mengambil atau mengerjakan yang azimah. Jadi lawan daripada rukhsah itu adalah azimah. Ya, azimah itu hukum asal. Rukhsah itu adalah keringanan. Contoh, hukum asal bagi laki-laki dewasa sholatnya berjamaah di masjid. Ya, rukhsahnya ketika hujan sholat di rumah. Mana yang paling afdol ketika turun hujan? Dia sholat di rumah, ya, atau dia sholat di masjid? Maka ulama khilaf. Ya, sama seperti ini bagi musafir, ya, rukhsahnya adalah tidak berpuasa dan azimahnya hukum asalnya adalah dia berpuasa. Mana yang paling afdol? Wallahu a'lam bishawab. Yang paling afdol adalah mengambil rukhsah. Ya, baik, kita lanjutkan. Kata muallif di sini, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fis safar rajulan sha'iman qad dullila alaihi min syiddatil har. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat di dalam safarnya seorang laki-laki yang tengah berpuasa, qad dullila alaihi, dan orang tersebut, ya, dipayungi. Ya, ada yang mengatakan dipayungi dengan baju. Pokoknya diberi teduhan, diberi naungan. Ya, karena
panasnya matahari yang dia rasakan. Wa tajma'un nas haulahu. Lalu orang-orang berkerumun di sekitarnya. Jadi Rasulullah ini dalam safarnya melihat ada seorang laki-laki yang dikerumuni oleh orang-orang banyak. Kemudian diberi apa? Diberi ya semacam payung gitu ya, diberi semacam apa? Naungan dari panasnya matahari. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW mengomentari orang tersebut dengan mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Ya, maksudnya ini tidak mutlak ya. Ya. Jadi kita katakan tidak kita hukumi mutlak. Jadi orang yang safar itu kalau dia berpuasa maka itu tidak ada kebaikan bagi dirinya. Kalau tidak ada kebaikan kan berarti apa? Ya, jelek. Tidak mutlak. Ya. Hadis ini ya harus digabung dengan hadis-hadis yang lainnya. Sebagaimana hadisnya siapa? Anas bin Malik tadi, bahwasanya orang yang berpuasa itu tidak mencela orang yang berbuka, orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya ya orang yang berpuasa ketika safar itu diperbolehkan. Maka dijamak dengan hadis ini, maka kita ambil kesimpulan hukum bahwasanya puasa yang memberatkan orang yang safar, maka ini adalah tercela. Yang afdol adalah tidak berpuasa atau membatalkan puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke dalam pembahasan yang berikutnya, poin nomor 3 daripada uzur-uzur yang memperbolehkan seseorang itu tidak berpuasa. Yang ketiga, ats-tsalis, kata beliau hafizahul taala, al-haidu wan nifas. Haid dan nifas. Fal mar'atul lati atahal haid au nifasu ya tuftir fi Ramadan wujuban. Fi Ramadana wujuban. Kata beliau ya, hafizahul taala, wanita yang datang padanya haid, jadi wanita yang datang bulan, au nifas, atau dia selesai dari melahirkan atau keguguran, maka keluarlah darah nifas ya. Tuftir fi Ramadana wujuban, maka dia wajib ya untuk berbuka atau tidak berpuasa. Nah, dia tidak boleh berpuasa, baik Ramadan ataupun selain Ramadan. Wujuban, wajib hukumnya. Ya. Bahkan ya, wa yuharramu 'alaiha, bahkan haram bagi dirinya untuk berpuasa. Walau shamat lam yasih minha. Seandainya dia nekat berpuasa, maka puasanya tidak sah, bahkan berdosa. Ya, nifas itu adalah darah yang keluar ketika persalinan ya. Ketika persalinan. Ya, masuk di dalamnya keguguran. Ya, ketika 81 hari ya atau ketika ya sudah terbentuk janin ya, para ulama mengatakan 81 hari yaitu setelah 80 hari ya, karena 40 hari itu alaqatan, 40 harinya mudghatan ya, maka 80, maka yang ke-81 ini ya sudah dikatakan dia sudah berbentuk. Oleh maka itu ketika keguguran di usia 81 hari, maka sudah dihukumi sebagai darah nifas. Ya, oleh maka itu wanita yang keguguran di atas 81 hari atau melahirkan dalam keadaan normal, sehat walafiat gitu ya, maka ini darah yang keluar dihukumi sebagai darah nifas. Maka dia tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa. Seandainya dia nekat sholat, nekat berpuasa, maka sholat dan puasanya tidak sah, ya, bahkan haram dan berdosa. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini didasarkan atas hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, alaisa idza hadat, bukankah wanita ketika haid lam tusalli wa lam tasum, ya, bukankah wanita itu ketika haid tidak berpuasa dan tidak salat, fadzalika min nuqsani diniha, dan ini bukti bahwasanya wanita itu kurang agamanya. Ya, sudah kita jelaskan di pertemuan pertama, hal ini disampaikan Rasulullah ketika salat Id. Selesai dari salat Id, beliau mendatangi sekelompok wanita dan mengatakan bahwasanya wanita itu lemah akalnya dan lemah agamanya. Apa buktinya bahwasanya wanita itu lemah agamanya? Maka disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bukankah wanita ketika haid tidak sholat dan tidak berpuasa? Ini menunjukkan lemahnya agamanya wanita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian kita lanjutkan di halaman yang berikutnya, halaman 156.
Wa yajibu 'alaiha al-qada'u, ya. Dan wajib bagi wa yajibu 'alaihima al-qada'u, dan wajib bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas untuk mengqadha puasa Ramadan, ya, ketika mereka sudah suci dan sudah keluar dari bulan Ramadan. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, ini didasarkan atas perkataan Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya, kana yusibuna dzalika, bahwasanya, ya, kami dahulu pun pernah mengalami yang seperti itu. Fanu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is sholati, bahwasanya kami itu diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Kemudian kita beralih kepada poin yang keempat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ar-rabi, kata beliau, al-hamlu war-ridha. Ya, war-ridha ridha, yaitu kehamilan dan menyusui. Fal mar'atu idza kanat hamilan au murdi'an, ya. Wanita jika dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui, wa khafat ala nafsiha, dan mengkhawatirkan akan dirinya, maksudnya mengkhawatirkan kesehatannya, mengkhawatirkan fisiknya, ya. Au waladiha, atau mengkhawatirkan anaknya. Bisa babis saumi, dikarenakan puasa yang dikerjakannya, jazalaha al-fitru, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka atau tidak berpuasa. Ya. Lima rawahu Anas, hal ini disandarkan kepada apa yang dikatakan oleh, apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a 'anil musafiri, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan, ya, atau menggugurkan, ya, hukumnya dari orang yang safar, syatrus salati, setengah salat. Ya, salat duhur, salat asar, salat isya itu kan aslinya 4 rakaat. Nah, setengahnya berarti berapa? 2. Sesungguhnya Allah menggugurkan 2 rakaat, ya, daripada salat yang ruba ini, salat yang 4 rakaat ini, wasaum, dan menggugurkan kewajiban puasa. Bagi siapa? Bagi musafir. Jadi Allah menggugurkan kewajiban puasa dan kewajiban setengah solat bagi musafir. Wa anil hubla wal murdi as-saum, dan menggugurkan kewajiban puasa bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui. Al-hubla itu al-hamil, ya, wanita yang hamil. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dan dihasankan oleh beliau, dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Taib. Kita lanjutkan kepada perkataan al-muallif yang berikutnya. Dia mengatakan di sini, ya, wa taqdi al-hamil wal murdi makanal ayyami allati aftarataha. Wanita yang hamil, ya, dan yang menyusui mengqadha hari-hari yang dia tinggalkan atau hari-hari yang dia tidak berpuasa di dalamnya. Wa dzalika in khafata ala nafsaihima. Hal itu, ya, dia lakukan, maksudnya qadha itu dia lakukan jika wanita yang hamil atau wanita yang menyusui mengkhawatirkan, takut ala nafsaihima, atas jiwa mereka berdua. Jadi kalau wanita yang hamil atau wanita yang menyusui ini khawatir ketika dia nekat berpuasa, maka kesehatannya akan, ya, terganggu, fisiknya akan terganggu. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui saja tidak puasa itu sudah apa? Badannya sudah lemes, fisiknya sudah apa? Stamina fisiknya sudah terkuras, apalagi kalau dia berpuasa. Maka kalau dia menganggap dirinya bahwasanya kalau dia berpuasa itu akan melemahkan fisiknya, membahayakan dirinya, maka dia wajib untuk apa? Wajib untuk mengqadha. Adapun fa in khafat al-hamil ma'adzalika ala janiniha,
Adapun kalau wanita yang hamil bersamaan dengan mengkhawatirkan dirinya, dia mengkhawatirkan juga janinnya, aul murdi ala radi'iha, atau wanita yang menyusui mengkhawatirkan keadaan anak yang dia susui, amat ma'al qada an kulli yaumin miskinan, maka dia wajib memberi makan orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan atau setiap hari yang dia tidak berpuasa. Jadi kalau misalnya si fulanah ini dalam keadaan hamil, kemudian dia batin, kemudian dia mengatakan dalam dirinya, kalau saya berpuasa, saya mengkhawatirkan fisik saya dan saya mengkhawatirkan bayi yang ada di dalam rahim saya. Maka dalam keadaan seperti ini hukumnya beda. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau wanita yang hamil hanya mengkhawatirkan dirinya, tidak mengkhawatirkan bayi yang ada dalam kandungannya, kalau yang kasus pertama ini maka dia hanya mengqadha. Tapi kalau dalam kasus kedua, dia mengkhawatirkan dirinya dan mengkhawatirkan anak yang ada dalam rahimnya, atau wanita yang menyusui, dia mengkhawatirkan dirinya dan mengkhawatirkan anak yang dia susui. Dia khawatir kalau saya puasa, maka ASI saya sedikit. Nanti kasihan anak yang saya susui. Oleh maka itu, untuk yang seperti ini, selain mengqadha, dia wajib memberi makan satu orang miskin dari setiap hari yang dia tinggalkan, atau dari setiap hari yang dia tidak berpuasa di dalamnya. Apa dalilnya? Kata beliau, liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hal ini didasarkan atas perkataan Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, wal murdi wal hubla idza khafata ala auladihima aftarta wa at'amta. Adapun orang yang menyusui atau wanita yang hamil, jika kedua-duanya ini mengkhawatirkan keadaan anak-anaknya atau keadaan janinnya atau keadaan anak yang ia susui, maka kedua-duanya ini berbuka, tidak berpuasa. Wa at'amta, dan wajib memberi makan, maksudnya memberi makan orang miskin. Nah, di sini tidak ada dalil qadha, Kalau qadhanya tidak perlu dalil dari sini. Sudah jelas yang namanya tidak berpuasa, maka dia wajib qadha, kecuali orang yang sudah lansia dan orang yang sudah sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin. Maka saya ulangi lagi, dalam kasus seperti ini dia wajib mengqadha ditambah mengeluarkan atau memberi makan orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian yang berikutnya kita beralih kepada halaman 100, masih di halaman 156. Al-mas'alatu tsaniyah, yaitu muftirati as-shaim atau mufattirati as-shaimi, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan orang yang berpuasa atau pembatal-pembatal bagi orang yang berpuasa. Wahia al-asya'u allati tufsidu ala shaimi saumahu wa tuftiruhu, yaitu hal-hal yang dapat merusak puasanya orang yang mengerjakannya dan dapat membatalkan puasanya. Wa yuftiru shaim bi fi'li ahadil umur at-taliyah. Maka orang yang berpuasa batal puasanya dengan mengerjakan salah satu dari perkara-perkara berikut. Apa saja itu? Yang pertama kata beliau, al-aklu wasyarab, yaitu makan dan minum amdan, dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Liqaulihi ta'ala, didasarkan atas firman Allah Ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Kata beliau, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian perbedaan benang putih dari benang hitam, minal fajri, dari waktu
fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail, lalu sempurnakanlah puasa itu sampai dengan malam hari. Ya, ini ayat sudah kita bacakan di pertemuan yang pertama. Penjelasannya, faqad bayyanat al-ayatu annahu la yubahu lis-shaimi al-aqlu wasyarabu ba'da tulu'il fajri hatta al-lail ay ghurubisy syamsi. Bahwasannya ayat ini menjelaskan bahwasannya tidak diperbolehkan bagi orang yang berpuasa makan dan minum ya ba'da setelah tulu'il fajri, terbitnya fajar as-shadiq, hatta al-laili sampai dengan malam hari. Maksudnya malam hari ini kapan? Ya, jam berapakah? Di sini dijelaskan sampai ghurubisy syamsi, sampai tenggelamnya matahari atau yang kita kenal dengan waktu maghrib. Amma man akala aw syaraba nasiyan ya, aw syariba nasiyan fasiyamuhu sahih. Adapun orang yang makan dan minum yang dia lupa, tidak sengaja gitu ya, maka puasanya sah. Wa yajibu alil imsak idza tadakkar. Adapun kalau dia ingat, kalau dia lupa, dia lupa, kemudian dia makan, dia minum. Adapun kalau dia sudah ingat ya, oh saya tak sedang berpuasa, maka kalau dia sudah ingat, maka wajib bagi dia untuk imsak. Ya, wajib bagi dia untuk imsak. Apa artinya imsak? Yaitu berhenti dari makan dan minumnya. Au dzukkira annahu shaim, atau ketika dia diingatkan oleh orang lain bahwasanya dia telah berpuasa. Fulan, kamu ngapain makan? Ini kan bulan Ramadan. Nah, kalau dia diingatkan seperti ini, maka dia berhenti dari makan dan minum. Jangan marah-marah, ente ngapain inget-ingetin, biar kenyang dulu. Nah, ini nggak boleh. Ya, kalau ada yang mengingatkan di siang Ramadan, ya, kita lupa, kita makan dan minum, diingatkan ya kita berhenti dari makan dan minum. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa dia dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syariba, dia makan atau minum, ya, fal yutimma saumahu, maka dia wajib untuk menyempurnakan puasanya kalau dia sudah ingat. Ya, semoga udah kenyang baru ingat gitu ya. Ini namanya bonus, ya. Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan minum. Artinya apa? Allah membonuskan dia, memberi bonus kepada dia apa? Untuk lupa, sehingga dia bisa makan dan minum. Jadi lupa itu yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa makan dan minum. Tapi kalau dia ingat, maka dia tidak boleh melanjutkan makan dan minumnya. Dia wajib untuk apa? Imsak. Ya. Kemudian yang berikutnya perkataan beliau, wa yufsidu shauma ya bisu'ud, atau wa yafsadu shaumu bisu'ud. Puasa itu batal atau rusak dengan as-sa'ud. Ya, as-sa'ud itu ista'atta itu adalah perbuatan meneteskan atau memasukkan obat melalui hidung. Ya, jadi memasukkan obat melalui hidung, biasanya dengan cairan diteteskan melalui hidung. Ya, ini membatalkan puasa. Ya. Wallahu a'lam, ini setahu saya madhabnya Hambali. Ya. Wa bikulli ma yasilu ilal jauf, dan dengan segala sesuatu yang nyampe ke lambung atau nyampe ke perut. Ya. Nyampe ke pencernaan. Jadi segala sesuatu yang nyampe ke pencernaan, ada yang mengatakan sampai kepada khalf, sampai kepada kerongkongan. Walau min ghairil fam, walaupun tidak lewat mulut. Jadi lewat telinga atau lewat mana? Hidung atau lewat kulit disuntikkan gitu ya. Bahkan lewat dubur, kata sebagian para ulama, lewat anus. Ya. Mimma huwa fi hukmil akli wasyarab, yang mana hukumnya sama dengan makan dan minum. Jadi masuknya itu memberi manfaat bagi tubuh. Ya, makan dan minum itu kan memberi manfaat bagi tubuh. Ya, berbeda kalau orang nelen kerikil, itu kan tidak bermanfaat bagi tubuh. Ya. Maka segala sesuatu yang menggantikan hukum makan dan minum, walaupun lewat hidung atau lewat infus, ya, sebagaimana disebutkan oleh beliau, kal ibiril mughaddiyah. Ya, mughaddiyah itu artinya al ibiru al mughaddiyah itu artinya infus ya, atau suntikan yang memberikan suplai energi kepada tubuh. Maka ini seperti ini membatalkan
membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita akhiri sampai poin ini ya, poin makan dan minum membatalkan puasa. Insya Allah pada kesempatan selanjutnya kita akan lanjutkan pembatal puasa yang berikutnya, yaitu jima, berhubungan ya suami istri, kemudian juga muntah dengan sengaja, kemudian berbekam ya, hijamah, bekam ya, kemudian keluarnya darah haid dan nifas, kemudian niat membatalkan puasa, kemudian riddah, itu murtad dari agama Islam. Insyaallah kita akan jelaskan esok hari biidznillah taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurangnya itu datangnya dari syaitan dan dari diri kami pribadi, dari keterbatasan ilmu kami dan dari ketergelinciran lisan kami. Dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan daripada antum semuanya. Kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.